Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengkaji tentang komunikasi dalam pandangan syariah. Islam mengajarkan bahwa berkata baik itu adalah pahala, berkata buruk itu dosa, berkata baik itu akan menghadirkan kesuksesan, berkata buruk akan menghadirkan kegagalan. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada kita, Islam mengingatkan kepada kita, Islam juga memberikan warning bagi kita bahwa pesan Allah di surat Al-Lumazah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu ahladah, kalla layumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya bahwa kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam humazah. Dan tahukah kamu apa humazah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pesan ini menunjukkan bahwa betapa komunikasi itu harus berkualitas, karena ketika tidak berkualitas maka dampaknya adalah keburukan, dan keburukan itu implikasinya adalah dosa, dan hasil dari dosa itu adalah neraka. Ini gambaran sederhana tentang komunikasi yang harus dibangun dengan narasi-narasi yang baik. Asbabun nuzul dari ayat ini sangat jelas kalau kita melirik pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zulhaili, bahwa surat ini turun ketika Walid bin Mughirah dia selalu menggunjing Rasulullah ketika tidak berada di hadapannya, dan dia itu juga kemudian mencela ketika tidak di hadapan Rasul. Nah, ini salah satu bahwa narasi kata-kata yang kita bangun harus baik karena akan berdampak terhadap pahala dan dosa. Namun dalam pandangan-pandangan lain tentang asbabun nuzul ini banyak sebenarnya, bukan hanya persoalan yang menimpa kepada Walid bin Mughirah, tapi juga ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, itu juga ada yang mengatakan seperti itu, dan banyak lagi yang lain. Tapi intinya dari asbabun nuzul ini bahwa kualitas komunikasi itu harus sangat diperhatikan oleh kita, karena Allah juga berpesan kepada kita bahwa wailul likulli humazatil lumazah, itu mengingatkan kepada kita neraka. Dalam pandangan syariah itu neraka ketika orang berbicara yang tidak baik. Jika kita mengkaji kembali tentang pesan Allah wailul likulli humazatil lumazah, itu ternyata tempat juga mempengaruhi orang. Di hadapan siapa kita berbicara itu juga memiliki nilai atau makna. Jadi konsep tentang komunikasi tidak bisa hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara saja, akan tetapi banyak aspek kemudian yang mempengaruhi, di mana ketika gitu kan, apabila gitu kan, itu
nanti mengandung konsekuensi dari sebuah pembicaraan. Dan Al-Quran mengarahkan betul kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya berkomunikasi yang baik, sebagaimana kita mengenal waqulu qaulan sadida gitu, layyina dulu udah dikaji. Ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi harus betul-betul diperhatikan, kualitas dari berbagai aspek tentunya, dari narasi berbicara, dari isi pembicaraan, dari bahasa tubuh, itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas komunikasi kita. Allah kemudian juga berpesan kepada kita, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Dalam tafsir Fath Al-Qadir, Asy-Syaukani mengatakan bahwa al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Jadi berarti bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi dengan baik, atau dengan istilah lain, kualitas komunikasi. Allah berpesan kepada kita sebagaimana pesannya, kita disampaikan supaya kaulan sadidan, kaulan balighun, kaulan maisyuran, kaulan layyinan, kaulan kariman, kaulan ma'rufah. Jadi itu prinsip dasar yang harus ada dalam syariah. Kenapa begitu? Karena Allah juga berpesan, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kita semua itu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ada dua aspek kemudian yang manusia kadang tidak sadar memunculkan narasi-narasi yang berdampak terhadap perbuatan dosa. Allah berpesan juga, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kita diingatkan ada aspek eksternal yang akan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata itu, dalam berkomunikasi. Maka aspek eksternal itu harus kita hindari, yakni bahwa manusia dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dari mencari kesalahan itu kemudian nanti pasti dia akan berbicara kepada orang lain. Makanya kita juga harus belajar tentang organisasi itu, karena ternyata komunikasi itu harus ada orang lain. Nah, dalam tentu saja entah itu organisasi kecil atau besar, dampak yang akan muncul adalah komunikasi, dan komunikasi itu tadi bisa positif dan bisa negatif. Jadi dalam pandangan syariah, komunikasi itu bisa berdampak terhadap pahala, bisa juga berdampak menjadi dosa. Itu tergantung tadi prinsip-prinsip dasar pembicaranya harus seperti apa. Nah, faktor eksternal ini yang berdampak terhadap dosa, tadi sudah dipesankan bahwa kita harus menghindari mencari-cari kesalahan orang lain, berprasangka buruk. Karena apa? Sebagian dari prasangka itu dosa. Kenapa dikatakan sebagian? Karena ternyata ada tugas untuk mencari-cari keburukan juga. Siapa? Yaitu para polisi kan.
para intelijen, BIN dan lain sebagainya. Mereka tugasnya memang mencari. Para pemimpin ketika dalam tugasnya itu juga dipersilahkan, banyak kemungkinan ada sidak gitu kan untuk mengukur kinerja baik dalam ilmu sosial maupun ilmu bisnis, itu dimunculkan itu. Kalau hari ini sudah terwakili dengan cara bagaimana untuk melihat perilaku seseorang, yaitu dengan CCTV. Nah, bisa jadi Allah menempatkan barang-barang mati, benda-benda mati, pohon-pohonan di samping kita juga bagian dari CCTV Tuhan yang besok akan dibuka apa yang mereka kerjakan. Di dalam ruangan dengan benda matinya, di luar ruangan dengan pohon-pohon hidupnya. Bisa jadi itu juga bagian dari peralatan Tuhan untuk mengukur kita. Untuk mengukur kita pada saatnya akan digunakan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita bahwa harus selalu berhati-hati dalam setiap bertindak, berkata. Katalah dengan perkataan yang baik. Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Sebagian dari berprasangka itu bagian dari dosa. Fala tajassasu wala yaghtab ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakharitum. Tuhan kemudian membandingkan orang yang mencari kesalahan orang lain, mengintip-ngintip, kemudian bergunjing mencari kesalahan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, dengan bayangan bahwa berkata seperti itu diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Artinya kita harusnya merasa jijik, kita harusnya menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, ini diingatkan oleh Allah kepada kita bahwa ketidakbaikan perkataan itu diibaratkan dengan keburukan-keburukan lain. Jadi kembali lagi ke bagaimana syariah melihat komunikasi itu, berarti komunikasi di satu sisi bisa mendatangkan kebaikan dan kemudian kesuksesan. Yang kedua, komunikasi bisa membangun jaringan yang luas. Komunikasi juga bisa membuat pemasaran kita menjadi lebih luas. Namun jangan dilupakan juga bahwa komunikasi yang buruk di satu sisi bisa menggagalkan usaha kita, tapi di sisi lain juga bisa berdampak terhadap perbuatan dosa. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, mengajari kita tentang bagaimana berdebat, berdiskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jika kita ingin diangkat derajatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan di awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kita harus terbiasa dengan mempertahankan argumentasi. Jadi orang ada yang mengatakan berdebat, bahkan ada yang mengharamkan berdebat. Dalam pandangan saya, berdebat itu hukumnya wajib. Berdebat itu wajib. Karena apa? Berdebat dalam artian mempertahankan argumentasi. Tetapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu jika mempertahankan argumentasi, jika berdebat kok sudah mengarah kepada keburukan, maka yang lebih wajib lagi kita mengalah karena menjalankan pesan Allah ini. Jadi yang paling penting bukan mempertahankan argumentasinya, tetapi mengalah ketika
terjadi perdebatan yang panjang ketika mengarah kepada keburukan, maka menghentikan perdebatan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling luar biasa. Itulah orang yang hebat. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dari ayat ini, kalau kita terbiasa mempertahankan argumentasi, kemudian berkomunikasi dengan baik, kemudian mau mengalah, maka itulah kualitas komunikasi. Karena jangan pula kita melakukan sesuatu tanpa argumentasi, melakukan sesuatu tanpa konstruk berpikir, melakukan sesuatu tanpa alasan. Siapa tahu apa yang kita lakukan benar tetapi alasannya salah, atau melakukan sesuatu yang salah tetapi alasannya betul. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, jadi pesan Allah ini mengingatkan kepada kita agar kita terbiasa berargumentasi, karena mempertahankan argumentasi akan mengangkat derajat kita. Yang lebih tinggi lagi apabila kita mempertahankan argumentasi kemudian orang lain tidak mau menerimanya, bahkan sampai akan mengakibatkan sesuatu yang buruk, kita mengalah, itu pasti Allah akan sesuai dengan janjinya akan mengangkat derajat orang tersebut. Harus kita ingat betul bahwa bukan yang paling utama itu bukan argumentasinya, tetapi yang paling utama yang kita miskin hari ini adalah mengalah ketika perdebatan itu mengarah kepada keburukan. Kita harus selalu ingat dimanapun berada bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang mampu mempertahankan argumentasinya, melakukan sesuatu dengan konstruk yang bisa disampaikan kepada orang lain, dan yang lebih penting lagi, kita itu harus mengalah ketika terjadi perdebatan yang mengarah kepada keburukan, sehingga pada saatnya Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun akhirat. Kita juga harus ingat Allah, pesan Allah, wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Al-Quran berpesan kepada kita bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah merupakan unsur untuk dapat kebaikan, untuk mendapatkan kebenaran, kemaslahatan, dan amal kita. Apabila ingin sukses dalam karir, ingin memperbaiki masyarakat, maka kita harus menyebarkan pesan yang benar. Dengan perkataan lain, masyarakat menjadi rusak apabila isi pesan komunikasi tidak benar. Apabila isi pesan komunikasi tidak benar, orang kemudian akan mengalami, bila kita berkata yang tidak benar, maka kita akan mengalami kerugian di satu sisi, dan di sisi lain kita akan mendapatkan dosa. Allah berpesan dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah menyampaikan model komunikasi kenapa terhadap orang tua. Karena dengan kata-kata orang tua saja kita adalah gambaran orang-orang yang dekat. Mengatakan juga tidak boleh, tetapi kita disarankan untuk kaulan karima dengan perkataan yang mulia. Banyak narasi yang dipilih oleh kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian mereka merasa nyaman dengan narasi yang kita bangun. Agar sebuah perkataan itu memiliki nilai positif di mata syariah, memiliki nilai positif dalam perspektif syariah, maka yang pertama kita dipesankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, kaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, yang tepat, kondisi yang tepat pula. Kemudian kaulan layyinan, yakni penyampaian pesan yang lunak, tidak memvonis, lemah lembut, kemudian dengan memanggil yang disukai, tidak menyinggung. Itu dalam surat Toha ayat 44, kaulan layyinan. Kemudian kaulan ma'rufan, yakni menyampaikan perkataan yang tidak menyinggung, perkataan yang baik, yang ramah. Kaulan ma'rufan, memberikan informasi yang benar, kemudian tidak menjelek-jelekan orang lain. Ini disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 8. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 11 kita juga diperintahkan, dipesankan oleh Allah untuk kaulan maisyuro, yakni pesan yang sederhana, menyenangkan, memberikan harapan, kemudian membuat orang nyaman, membuat orang tidak merasa bersalah, kemudian perkataan-perkataan juga untuk mendapatkan kebaikan, kemudian memberikan pesan, memberikan narasi kepada masyarakat itu dengan perkataan yang membuat mereka tersenyum. Itu dipesankan dalam surat Al-Isra ayat 11. Kemudian kita juga diingatkan surat Al-Isra ayat 23, yaitu kaulan kariman, yaitu dengan perkataan yang mulia, yang berharga, membuat kita merasa bahagia gitu. Itu adalah surat Al-Isra ayat 23, kaulan kariman, kata-kata yang baik. Kemudian yang terpenting lagi adalah pesan Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 5, yaitu kaulan tsaqilan, yaitu pesan yang berkualitas, memiliki makna penuh, memiliki nilai-nilai yang dalam, berkualitas, bermakna tinggi. Kemudian juga dalam surat Al-Fusilat ayat 33, ahsanu kaulan, yaitu perkataan yang pilihan. Jadi kita itu harus pandai memilih kata-kata dengan siapa kita berhadapan. Jadi tidak setiap kata-kata itu bisa diterapkan di semua tempat. Jadi kita harus punya kelihayan berbicara, ahsanu kaulan. Kemudian kaulan balighun, ya, dalam surat An-Nisa ayat 63, maksudnya kaulan balighun itu membekas, kata-katanya bisa membekas pada jiwa, sesuai dengan yang disampaikan, sesuai hasil penelitian, sesuai hasil yang kita temukan di lapangan. Jadi kaulan balighun itu berarti intinya sampai kepada orang. Jadi narasi yang disampaikan itu memiliki kebenaran inti, kebenaran yang hakiki. Itu kata-kata yang dipesankan oleh
Al-Quran kepada kita agar kita selalu di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita agar kita selalu berbicara yang baik, berkualitas, tersampaikan, punya nilai makna tinggi. Itu agar apa? Agar kita dicatat oleh Allah dalam perspektif syariah itu sebagai sebuah kebaikan dan berimplikasi terhadap pahala. Begitu juga Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali mengatakan walaupun itu kata-kata dalam Al-Quran diibaratkan dengan orang tua, tetapi itu juga berlaku buat orang lain, bahwa ke semua orang tidak boleh kita mengumpat, mencaci, memaki. Bahkan penyebabnya pun tidak boleh. Penyebab kita berkata buruk, yaitu pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Karena berprasangka buruk itu dosa. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Kita tidak boleh mengintip-intip, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena apabila kita melakukan itu semua, setelah kita mengintip, mencari kesalahan orang lain, kita akan kemudian membicarakan itu kepada orang lain, mengkomunikasikan itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, dalam perspektif syariah, berkata buruk, berkata yang tidak apa adanya, berkata yang tidak melakukan pilihan narasi yang mengakibatkan orang lain sakit, itu adalah perbuatan buruk dan implikasinya adalah dosa. Itu dari kami, semoga kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang selalu berkata baik, selalu berkata benar, selalu berkata yang menyejukkan orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.